irama. Dirasakan, udah, oh baik rekaman nafas irama, sehingga saya akan melakukan penghitungan pada satu bagian tangan saja. Menggunakan hitungan 15 detik, saya kalikan dengan 4 untuk mendapatkan hasil 1 menit. Tungguin 15 detik, baik dari hasil 15 detik saya dapatkan nadinya berapa, dengan hasil akhir nadi selama 1 menit, sekian gitu. Terus jangan lupa juga diinterpretasi pembuluh darahnya terasa apa? Elastis, habis itu pengisiannya penuh gitu. Itu kan ada tuh di checklistmu. Ada. Oh di checklist kita nggak ada. Itu kan ada. Irama, jumlahnya, frekuensi, terus habis itu elastisitas sama pengisiannya kan itu disampaikan. Tuh. Terus habis itu baru dilihat pengembangan detailnya. Permisi ya Pak, boleh relax saja. Habis itu kamu sampaikan kodenya. Kemudian saya akan menghitung frekuensi pernapasan pada pasien. Menggunakan itu kan 15 kali 4 lihat jamnya. Karena akan ada beberapa ruang. Oh tapi kalian di ruang B sih aman sih. Di ruang A itu jamnya itu berkelainan dengan posisi bed pasiennya. Ya jadi bednya di sini, jamnya di sana. Jadi kamu seperti itu nanti posisinya, kamu cukup fokus ke pasiennya aja. Kamu lihat jamnya sekali, tunggu detiknya pas, habis itu nanti kamu lihat ke pasiennya. Kamu kira-kira 15 detik udah apa belum, baru kamu lihat jamnya lagi. Udah 15 detik kamu interpretasikan berapa kali yang ini. Ruang A catat banget sumpah ruang SL. Ruang A itu yang lurus koridor. Yang koridor ya? Oh. Ruang kuingi pasiennya nang kene jamnya nang kono. Waduh iki piye. Menghitungnya 1, tapi ketika memeriksa apakah simeter 1 enggak 2. Dua dulu baru ke 1 kan? Iya, 2 dulu pinjam tangannya nanti dibentak tangan kalau ada maju saja apa-apa. Udah, habis itu udah selesai. Oh iya, sebelum melakukan TTV itu kalian boleh sampaikan untuk hasil pesan umum pasiennya. Ya, itu jangan lupa. Pesan umum pasiennya. Pemeriksaan TTP itu Mas? Iya, bukan di stase, di integrasi. Oh, di integrasi. Di integrasi Mas. Di stase enggak? Oh, stase enggak. Sebelum TTV. Jadi ketika kamu habis cuci tangan, pasiennya mencoba untuk tidur di bed, kamu sambil sampaikan dari hasil pasiennya tidak ada gangguan berjalan. Kalau aku sih enggak ya, kalau aku sih TTV dulu sih. Oh. Aku TTV, soalnya kalau dijelaskan TTV dulu. Selesaikan TTV dulu baru nanti general survei. Soalnya kan inspeksi, palpasi, perkuskulasi kan. Nanti inspeksi itu general survei. Oh, bukan gimana? Inspeksi general survei nanti ada 9. Itu kan harus hafal semua di luar kepala. Dan terus Tergantung. coba apa aja. Udah ada apa belum? General survei. Ada kan di checklist kan general survei? Ada. Mas berarti itu cuma dipakai 9 kok banyak banget emang. Di Emang banyak. sama di ini, di Intek sama di kalau misalnya kalian di TTV pernah dapatnya pemeriksaan abdomen atau toraks ya instruksinya itu general survei. Oh berarti. Iya. Tapi kalau dapetnya lip, Dapatnya apa? lip atau Dia dari Jawa. Tim hitung gitu. ekstremitas. Oh dapatnya ekstremitas. Terus bisa. Oh. Pertama kesan umum berarti kesadaran pasien. Kesadarannya apa? Fokus medis, macam-macam sadar gitu kan. Tidak ada stres, itu wajahnya tidak menantang sakit gitu. Terus yang kedua, status gizi baik. Terus habis itu yang ketiga, suara pasien. Habis itu yang keempat, data pejabat tangan. Nah, yang kelima, mental. Dilihat aja. Status mental. Kalau pakaiannya macam-macam gitu, kalau misalnya pakaiannya masih bagus berarti mentalnya masih baik. Habis itu habitus, bangunan tubuh. Habitusnya berarti kayak kifosis, lordosis, skoliosis gitu. Terus yang ketujuh, postur tubuh berarti tidak menara sakit. Terus ada gimmick sakit-sakit gitu. Ini nggak usah kalau kalian nggak ada. Satu nggak ada. Satu nggak ada sih. Kalau semester 3 itu. pasiennya nggak ada. Cerita. Wah sakit banget mas. Oh, dicoba sini udah. Apa sih? Oh, kita nggak ketok. Alay banget cuma pasar tawa. Habis itu gerak tubuh, nggak ada gerak tubuh normal, kayak tremor gitu, nggak ada. Terus yang terakhir, masih ada nih cara berjalan, habis itu abnormalitas, bau sama warna. Itu aja sih. Banyak banget kalau kayak. Yang 10 berarti benar. Ya pokoknya diapalin. Kita kalau saya jalan atau pas dia jalan ke bed langsung dijaga sih. Ya kan gimmick lihat, habis itu kalian dari awal ngomong dari awal. Ya kan kadang dari awal udah lihat. Kalau misalnya dokternya tanya, kamu lihat cara jalannya pas kapan dek? Pas pasiennya tadi. Atau pas kamu menyampaikan aja gini ya pernah. Dan dari tadi ketika pasien berjalan di dalam ruangan, cara berjalan pasien normal. Berarti harus jepit tangan.
Coba tangan. Sudah nanyain aku. Itu boleh. Kalau nanti ketika nanti kamu mau melakukan general survei itu kamu boleh saya jabat tangannya dulu Bapak. Kalau misalnya bapaknya masuk ke sini bisa lagi Pak. Ya nggak apa-apa, jabat aja. Bapaknya nggak mau, kalau bapaknya nggak mau makan tangan. Ya, anu kok harusnya mau kok gitu. Bisa dulu kayak anak kecil. Itu pasti posisi tidur atau Tidur, udah tidur juga. Iya, nanti pasiennya diminta majukan tangan satunya aja. Nggak apa-apa. Daripada kamu yang ngejauh. Itu pun udah bangun terlihat sih. Oh. Aku duduk semua di situ. Oh, berarti ceknya setelah TTV kamu suruh kembali ke dalam kursi. Enggak, aku TTV itu full Duduk. duduk. Aku TTV tergantung tutor bener. Tergantung SGD kalian. Tergantung kesepakatan kalian aja. Pak SGD aku full duduk. Diajarinnya gimana kalian TTV? Duduk apa tidur? Ya tidur. Ya buka baju pasti buka baju kan mau ngeter mau. Oh ya tergantung kalian diajarin seperti apa dan kesepakatan kalian. Aku selalu tiduran pasiennya ketika ngecek tensi dan segala macam. Mas tapi di Intek itu semua ada datanya kan? Ada. Kalau di Intek nanti tanya dokternya. Jadi Jadi kita ngelakuin TTV dulu semua, ntar datanya terakhir. ngelakuin TTV, kamu nih misalnya habis suhu, kamu baca aja suhunya ada berapa di situ di suhu muda, kamu taruh tensi, kamu tergantung kesepakatan kalian nanti mau seperti apa atau kalian baca aja yang kalian temukan tensinya dia berapa, udah, pokoknya kalian baca semua, udah selesai, habis itu kamu tanya ke dokternya, apakah ada hasil lain dokter, gitu, dokternya akan menyampaikan tensinya segini gitu, tuh, terakhir kalian tanyakan. Dan dokter pemeriksaan ini sudah saya lakukan, apakah ada hasil lain? Nah, baru nanti dokternya akan memberikan hasil lainnya. Begini. Itu nggak apa kan mas? Hah? Maksudnya kan kita kan ngukur sendiri, Heeh. kan dokternya kan udah punya data sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Emang begitu. Karena kan nanti menyesuaikan dengan demamnya dia berapa derajat gitu kan. Kalau nanti ketika kamu ada nggak? Ada pemeriksaan abdomen nggak sih? Kalau misalnya kalian melakukan pemeriksaan abdomen nanti kan kalian kan pasti ketika selesai melakukan kan pasti normal kan ya, normal sonor, normalnya peka gitu. Nanti dokternya akan menyampaikan abdomennya ada hepatomegali atau splenomegali gitu. Tapi semester 1 enggak nggak sih? Malah enggak misalnya Oh, iya. enggak ada Aku selalu dulu dapetnya tension headache jadi nggak. Aku dapatku demam tifoid loh temanku. Oh yaudah nggak demam tifoid. Di hari pertama kan sama kayak kemarin juga demam tifoid. Demam tifoid kita nggak ngapain nggak sih? Berarti kan dapat apa nanti hari kelima? Nggak tahu. Nggak ada datanya. Enggak ada data kan? Itu masih sama. Harusnya sama. Tapi hari pertama sama. Tension headache. Sama kurang lebih sama. Tension headache sudah sih cukup tensi aja sama kesan umum. Aku kemarin hari terakhir ya, semester 2 aku hari terakhir. Kesan umum. Kan kok General survey. semester 2 hari terakhir. Jadi kan besok semester 2 hari pertama. Nah, aku di semester Kan maksudnya TTV lengkap ya. Aku semuanya benar. Untuk tensi itu TTV lengkap. Semuanya benar dari awal sampai akhir. Mau inteknya, mau dari awal pemeriksaan apa Semua. semuanya benar. Jadi masuk tuh kan ada pemeriksaan kelamin ya. Kalau kelamin cewek kan susah, kelamin cowok kan gampang. Hari terakhir itu kelamin cowok. Jadi aku nggak belajar kelamin cewek. Yang keluar kelamin cowok. Itu kalau yang keluar kelamin cewek udah satu rem. Emang ada fase lain selain fase TTV? Enggak itu sama kayak tadi. Dokter abdomen kita nggak suruh ini deh. Tapi ya harus tetap tensi sih. Ya, mentensi deh. Itu bisa hari terakhir. Tensi itu cuma ketika terimanya suruh ke TTV. Sore kali kalau misalnya dari sama sore kan juga Dan itu nek di luar fase integrasi nggak perlu tanya. ada yang beda. Berarti kan juga ada beda. Tapi tadi hari pertama sama persis kan? Ya udah apa ini sama. Podo, terus tau. Yakin nek sampai siap podo. Ada yang enggak? Hari pertama. Antro. Dokter ALS gitu Haidar loh. Antro siapa yang namanya? Antro dokternya salah dokternya. Tanya kan. Kemarin. Nah, Darah tinggi. kalau dokternya normal berarti yang salah yang tutornya yang belajar. Cuma di call doang bisa di. Gak ada wifi. Coba saya cek jujur makan aku ya. Iya. Sama Dewi. Karena emang D5 tuh jarang orang upload deh karena udah terlanjur seneng. Udah mas. Tidak Coba ada. saya akro. Tanggalnya 16 Desember. Cari. 16 Desember 2024. Belakang udah. Kan 25? Enggak, yang Mas ini. Tapi kan drop juga ada hasilnya mas. Antropologi. Ada, terus dokter ada. Tapi kita nunjukin data kita juga. Enggak, kan kamu nanti pakai bayi palsu.
Misalkan bilang kayak gitu kan, lingkar Iya, bisa. Oh, kayak ibunya ya. Kamu lakuin, kamu sebutkan hasilnya berapa, kayak ke dokter apakah ada hasil lain dokter gitu. mau ada hasil lain kita pakai hasil lain juga. Ya iya dong. Kita penghasilan itu Ah, jadi nggak cuma integrasi tangannya ada hasil lain apa enggak? yang kira-kira menghasilkan hasil. Maaf. Cuma dua guys kan ada. Enggak. Enggak, itu toh. Cuma dua itu. Nah, semester lalu baru cuma 2 itu. Semester lalu enggak ada kok. Integrasi kok. Coba tak carikan ya. Antropo ya kan nggak usah ya antropo ya. Jujur antropo susah sih. Apa antropo dokter Vero kemarin? Susah. Masuk ruangan lihat dokter Vero kayak ada. Mana aku udah melakukan tindakan bagus kan, tindakan bagus, udah lengkap. Z score tuh aku udah interpretasi bener loh. Udah dari awal dari runtut kan, udah dengan PD-nya aku udah selesai, alhamdulillah selesai. Habis itu, Vero tuh udah selesai. Kamu merasa ada yang kurang nggak deh? Emang gitu mulu. Ya, enggak ada lagi dari 5 di sini catatanku. Ya udahlah. Ternyata apa kurang mas? Gak tau, kok sekarang gak tau kurangnya apa. Tapi nilaiku lumayan kok. Ya, berapa ya? 8. Gak tau. Tapi kita masih ada yang kurang sih, gak tau apa. Aku ngomong enggak minta kamu. Ngomong enggak ada kodok. Aku udah beda jawab gak ada tuh. Aduh, ya segitu. Terus apa? Apa kalian mau belajar apa lagi? Ekstremitas. Enggak, abdomen thorax perlu gak kira-kira? Udah bisa palpasi dan perkusi dengan benar kan? Titiknya sebentar. Nih. Nah itu loh dulu. Nenek Yos kan mau aja. Pakai visual semua ya. Itu ada gambarnya semua kok. Kan bisa baca sendiri. Ekstremitas superior. Kan palpasi ada berapa titik palpasi? Ekstremitas superior sih. Itu frame taktil nggak sih? Kan ada frame taktil nggak? Burung. Udah kok. Semester siji burung, semester loro lah. Yang 77. Burung Nggak ada. Sorry. Yang 77 yang tujuh Iya itu 77 aja. 99 atau 77 sih mas? Oh, 99. Oh, tergantung dokter sih. Kalau Iya kan? gitu sih. Itu juga. Itu. Oh, ini ada frame taktil. Bilang 9. buat kita suara. Tapi itu semester 2 itu. Terus taktil, terus karcis. Mas siapa? Mas Friski. Oh itu berarti campur sama dua. Jadi yang pertama palpasi biasa. Palpasi ada berapa titik? Iya, guru palpasi. 1, 2, 3 kan. Nah, 1, 2, 3. 3 titik aja udah nggak usah neko-neko. Habis itu sama pengembangan dada, jangan lupa ya. Gini aja cuma 1, 2, 3 gini dong. Nah itu kalau jujur ya, aku dulu palpasi nggak begitu. Ya udah palpasi terserah kan. Soalnya palpasi kan ngecek rasa sakit kan sebenarnya. Sakit sama kalau pengembangan di dinding dada kan baru dia ngecek pengembangannya di gini tau. Nah itu kalau aku kemarin dapat pasien yang gendut jadi agak susah pengembangan di dadanya. Kita harus megangnya harus gini gitu. Apalagi kalau yang cowok bisa, kalau yang cewek ya tangannya kan kecil kan. Jadi ada pengembangan suruh tarik nafas pak gitu. Nah itu pengembangan dinding dada. Kalau misalnya yang palpasi kalau dulu aku asal. Tapi karena kan dokter Helia Stuti nggak bisa asal. Kalau misalnya dapetnya intake kalau misalnya dapetnya ya. Nah aku lupa jujur ya. Ada. Tapi itu kan intak masa kasus orang misalnya kan cuma dingin sama nyeri perut. Oh iya nggak ada transfer. Aman ya. Ya aman. Aman. Itu susah sih enggak sebenarnya itu kok. Harusnya ya. Oh, itu temu saya ngeri. Aku denger Helia Stuti kamu tahu kan. Satu kalau kan cuma 1, 2, 3 gitu aja kan palpasi itu doang. 1, 2, 3 gitu aja. Nggak ada. Tapi kalau cek rasa sakit sih kalau menurutku kesepakatan kalian aja sih. Kok kan mau semuanya nggak apa. Dulu tuh diajarinnya piye? Sama Kan jadi gimana sama dokternya? seharusnya ngajarin dok Prof Dono ya. Yang ngajarin Prof Dono ya. Terus siapa? Prof Dono. Kita nggak belajar. Mending kalian semuanya sih. Jadi dirututin dari awal sih. Ini aja ada yang sakit nggak pak gitu aja. Besok langsung pengembangan dada. Kayak itu aja itu untuk palpasi ya. Terus perkusi. Udah bisa perkusi semua kan? Suara-suaranya. Kan caranya tuh kan sebelum tidur kan coba-coba gitu terus tuh. Itu aja sebelum tidur kan coba-coba. Biar ada suaranya. Nah terus kan yang pertama kalian ke perkusi tapak dada kan. Tapak dada kan perkusi ada berapa titik ayo? Ada 12 titik. Kanan kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini loh.
Di modul kalian ada kok. Ada nggak sih di modul kalian? Ada. Ada kan? Ada ini. Pasti Ya, ada. 6 titik, 6 kanan 6 kiri. Itu udah valid semua. Kalau perkusi nggak boleh asal. Jadi yang Sampai sini. Nih, kalau mau lihat nih. Tuh. Ada 6 kanan 6 kiri. Nah, ini perkusi. kanan itu berarti atas 300 itu sama ke bawah apa? Sonor. Ya, sonor terus peka. Terus kalau sini kan sonor semua. Emang gitu kan? Oh iya ada hidup ya. Ada jantungnya. Ada jantung. Kan bayangkan aja posisi organnya ada di mana gitu, dikira-kira ini aku ada warnanya, cuman ini kelihatannya kalau di laptop, kalau di tab nggak kelihatan. Itu maksudnya itu dari kanan kiri Pak atas bawah. Kanan kiri. Nah, karena kan kamu membandingkan sisi kanan dengan sisi yang kiri juga. Katamu ada sonor-sonor anu enggak? Ada. Sonor itu jantung di kiri, sonor 1, 2, 3. Kalau 2, 3, habis itu kalau ke bawah sini bisa jadi orangnya tuh udah peka karena besar ya beberapa orang. Cuman beberapa orang ada sampai titik keempat tuh masih sonor. Cuman nanti bawahnya sini pasti peka dua sini. Habis itu kalau yang sini nanti tuh biasanya dia yang di pojok sini tuh dia nanti redup. Bawah sini masih bisa sonor beberapa tuh juga ada yang redup. Jadi sini redup aja juga nggak apa-apa. 2 redup, sininya tuh kasih redup aja nggak apa-apa. Terus 3 sonor. Yang penting sih yang bagian kiri ini sonor semua, kecuali bagian sini. Jantungnya di sini kan jantung kan? Ini sonor semua, Ya, bagian ini sini. redup. Terus sini ini sonor, ini redup. Gitu aja. Ini peka. Coba. Oh iya, bagian di kiri ya? Bener kok. Sini peka. Ya peka sini. Peka sini, bener kan? Tadi di bawah kalau pada di bawah ini aja. Di bawah putih ini mulai dulu. Di bawah dari dulu. Itu aja sih. Loh, Itu tadi pas buka baju ya? Suruh buka baju dong. suruh buka baju lah. Ya, probabilitasnya kan buka baju. Pasti buka. Ada yang buka cuman anu doang gitu tapi ya silahkan. Tapi dibuka soal kancingnya doang sih biasanya. Soalnya kan kalau dibuka semua kan nanti nunggu orang berikutnya kan harus pakai lagi kan. Ribet masanya. Gitu. Jadi biasanya langsung dibuka gitu. Mas itu tidak pertama di SCC sama? Iya. Sisi satu paling atas. Itu perlu bilangin titiknya nggak bisa langsung. Mas mulainya aja sini aku. Saya mulai dari SCC ini, lalu ke bawah. Terus setiap titik di omongin hasilnya siapa? Iya. Aplikasi. Iya, dia ngomongin sonor. Nanti aku dia akan tak rekap dari hasil lagi ditemukan adanya bunyi sonor di sepanjang lapang paru, kemudian bunyi redup pada bagian yang mendekati jantung dan bunyi peka pada bagian mendekati hepar dan gitu. Kita langsung boleh terus direkam. Langsung semuanya langsung. Habis nanti ketika di akhir pas interpretasi tak rekap. Cuma ini. Aku tak lakukan dua-duanya. Karena kadang dokter itu kadang nggak dengerin terus suaranya mana. Sekarang nggak disuruh bunyi jantung 1, 2 enggak kan? Belum kan? Burung. Udah kan? Udah, Jun. Semester 1 itu nggak ada. Ada masih ada. Makanya ada suaranya. Sebenarnya ada di sini lagi. Kalau oke ya nggak apa-apa. Frame itu stabil ya. Ini juga ada di Checklistmu ada? bisa. Checklistmu ada? Ya nggak apa. Ya udah. Dalam checklist. Belajar aja set Cuma katanya belum seluruh stabil. Itu belum stabil kan depan belakang soalnya. Depan ngecek, belakang ngecek. Nah kalau kalian dapat yang belakang, torak belakang belum, Udah. torak belakang. Suara jantung 1 sama jantung 2 aja. Itu di mana Mas? Auskultasi. Usia 2. Nih. Satu di bawah putih gitu kan. SCC 2 sama 5 ya? Iya. Jadi kan kalian auskultasinya itu bagian sini 1, 2, 3, 4. Yang ini tuh di SIC 2 kanan kiri. Habis yang sini tuh SIC 5, yang sini agak SIC 4. Ini apa? Jadi 4, 5 bunyi jantung. Karena nama di situ. Habis nanti interpretasinya ini bunyi jantung terdengar pada buat aja. Amin. Di SCC 5 laki pula. Oh jadi kita ngeceknya di 4 titik. Tapi kita ngomongnya paling terdengar di Kan di Kamsa semua ya? SCC 5 sama 2. Tahun lalu yang mana mas? Dikasih siapa? Karena di checklistnya ada ya, karena kalau nggak ada nggak usah. Checklistnya ada toh? Ada nggak checklistmu? Ada. Pemeriksaan fisik Ada sih. toraks. Leo. Masa kripnya? Ya? Kan satu nim. Dikasih apa? Iya. Oh, hijau ternyata. Oh gitu. Saya sama Mbak PM. Nggak apa-apa. Coba nggak ada. Ya udah, aman ya, pas konsultasi paling gitu doang sih. Cuman nafas vestikuler, bronkial, jangan kebal ya. Vestikuler berarti paru-paru, kalau bronkial berarti
salurannya. Kan gitu aja. Terus kalian jangan konsultasi di tulangnya ya. Itu udah gitu. Bronkial berarti di sini mas. Iya, tapi kan di samping parasternal aja sih. Di apa parasternum. Coba kalau yang vaskular yang di lapang dadanya bang. Jadi bebas. Vaskular bebas semua, ini vaskular semua. Nanti kalau misalnya kalian mau bunyi jantung 1 berarti di sini. Jantung 1, jantung 2, jantung 2 di SIC 2, jantung 1 di SIC 5. Nah itu aja sih. Tapi yang bronkial gimana mas? Bronkial di parasternal. Kan sternum, paras, sekitar sternum. Semuanya. Semua sih bronkial. Bronkial itu artinya bronkiolus tuh loh. Dia saluran, masih perjalanan udaranya, bukan paru-paru. Semuanya atau Gak usah satu aja. satu aja? Dari sini terdengar baik suara bronkial. Yang penting narasi aja sih. Gak kedengeran. Jadi yang penting Ini ya kemarin kan dicoba. ini suara bronkial, oke suara vesikuler gitu aja sih. Oh, oke. Itu aja udah. Abdomen ya terus ya. Abdomen sama sih, abdomen sama ya. Tadi ya apa namanya? General survei, jangan lupa general survei. Terus habis itu auskultasi dulu. Auskultasi, nah auskultasi berarti 4 regio. 4 regio baru nanti berarti di 1 regio buat ngecek series tali. Peristatik normal berapa? 5 sampai 32. 5 sampai 32. Sebenarnya 37 masih normal sih, tadi nggak apa. 5 sampai 32. Ini kalian tembak aja terserah. Aku 16 dulu. Aku 18. Terus kalian jangan sama semua, beda-beda. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. 16. Tapi jangan 5 ya, 5 tuh mulai agak kurang sekali. Itu pasti itu 8. Beda-beda. Ya itu ya kalian berhenti di 1. Itu aja untuk konsultasi. Berarti apa ya? Malam ini. Terus Dan di situ abdomen, ekstremitas. perkusi. Berarti ya perkusinya 4 regio perut itu aja. Terus ada suara peka, timpani, saya kebalik. Kan nggak ada batas lebar belum kan? Belum. Belum. Berarti udah langsung aja. Tidak mungkin. Apa? Timpani. Perut itu semua timpani kecuali hepar peka. Buat perut per regio itu 3 kali itu masih betul. 1, 2, 3. Satu aja. Tek udah itu. Itu palpasi ya? 3 kali palpasi. Kalau palpasi benar, palpasi ya. Kalau sih 3 kali apa namanya? Palpasi enggak. Itu gimana mas? Perkusi. Regio. Regio. Regionya kan misalnya kotak gini kan itu letaknya di sini. Ya, apa? Di dalam regio ya. Regionya aja. Regio. 4 apa pakai 4 regio sih. Jadi ngetuk. Tidak ada lokasi tertentu. Oke, saya ngetuk malu ya perkusi. Perkusi. 2 sih. Tek gitu. Nah aku dulu sama dokterku disuruh memberi jeda, jadi kan karena kan kita mau mendengarkan ya apa yang diketuk, jadi emang ketuk kedengeran apa baru ketuk lagi, jadi nggak langsung ketuk mono. Oh, kalau tutup sih Baru udah maksudnya. apa yang kamu dengarkan kayak gitu aku terus sama dokterku gituin apa yang kamu dengerin gitu, jadi emang tok. Terus setiap perkusi suruh pasiennya tarik nafas ya. Tarik nafas pak, tarik nafas pak, tarik nafas pak, tarik nafas pak. Ya, singkatku sih ya sih, tarik nafas sih. Jadi ada kok. Itu hack keren. Gue yang senang gue aku rasa. Sudah udara ini. Jadi udara nggak di sini sebenarnya sih. Terus palpasi berarti ada yang superficial, ada yang dalam. Peka dong. Peka iya peka tetap peka. Kan hepar masih ada di situ. Heparnya saya bawah. Tapi kalau kita ngeceknya di agak tengah mungkin yang di sini. Ya, kalian yang Coba, di sini. coba aja kamu dengerin yang sendiri maka kamu redup. Bisa jadi di bawahnya. Karena di sebagian orang pun yang normal tuh tetap ada yang Nanti ada aja. itu nanti akan lebih jelas ketika kamu dari semester 2 nanti ada pemeriksaan batas atas batas bawah hepar. Nah itu ada caranya dari belakang nanti di atas ke bawah itu ada. Tapi masih nanti. Sekarang mah nggak apa-apa dulu aman. Gak apa sih kok kalian belum bisa perkusi di semester 1 tuh normal kok. Misalnya belum ada suaranya. Ini timpani kotak. Nah itu boleh. Meskipun kokaknya di sini. Ya itu nggak apa sih. Ya agak kan pekanya agak ke atas saja. Pas regio yang bagian kuadrat kanan atas ya kalian agak ke atas sih. Tapi kalian narasi juga peka karena adanya hebat. Yang penting narasi. Dokter Mariani ya kalian ya. Bukan. Dokter Maradi itu kan kayak Pas septik. Ini Mariani berarti yang di dokter. Victoria. Pas. Merem kalian dari Victoria mah. Sebenarnya nggak kalian periksa kakinya aja. Iya, yang perut kalian periksa apa gitu ya? Oh iya urutannya jangan sampai kebalik ya. Perut dan naras kan beda. Nah, jadi kan kenapa kok dia di auskultasi dulu dan terakhir palpasi agar
sebenarnya nggak tercepat. agar perutnya nggak berubah banyak kondisinya gitu ya, karena kan kalau udah diupuk-upuk kan nanti dia berubah kondisi perutnya. Lewat atau ada yang repot 2 kali, emang bisa mas? nggak bisa, Nah, iya gitu. nggak bisa. Apa? Oh, saya toh. Iya. Ya, Sekali dia doang remet harusnya. 2 kali. Sekali doang itu mas. Kemarin dia remet. Kemarin dia remet, terus apa lagi? Bis kayak bis selamat dekila ya. Diberi kesempatan kedua sih. Kesempatan kedua harusnya nggak ada, kalau misalnya nggak bisa. Biasanya sih kayak ada sih, biasanya remet sekali tak gagal lewat semulang. Ya semulang, nanti kalian nggak ada kelas. Bukan kalian, orang yang remet ya. Enggak, tapi kemarin tuh dia nggak ada remet. Oh. Karena emang maksimal 3 remet ya. 4 nggak sih kemarin? Per hari 4. Oh berarti emang kemarin ada 4 ya? Dia semua sosok remet dulu. Iya sih mas. Ya, biasanya sangatnya emang ada yang anomali satu sih. Nggak cuma satu sih Zul. Udah. Dan Yes. pasti gampang. Lanjut. Terus ya, apa ekstremitas? Udah. Gimana? Oh palpasi ya? Palpasinya kan ada yang superficial, ada yang dalam. Udah diajarin belum? Belum kan? Ada yang Belum, superficial, wes. dalam cuman kayak ya dipencet. Palpasi kan 4 regio kan, 4 regio. Udah itu aja sih. Palpasi itu doang kan kok doang. Itu yang superficial, terus yang dalam biar berjalan aja. Huruf eksis lah. Yang di dulu kan. X juga sama. Yang dia bisa juga X dia. Bagaimana Ada dalam X ada V gitu, kamu nggak tahu malah. Nah dulu aku semester 1 itu cuman palpasi ya, palpasi biasa aja, ditekan perutnya apakah sakit atau enggak, apakah sakit atau Jadi enggak. satu regio sekali tekan. Oh gitu dulu. Gitu. Emang kalian udah X Tapi itu ya? iya, makanya 3 jari boleh, 4 jari boleh. Tergantung kamu lebih enak merasakannya yang mana. Gitu. Tapi jujur nggak apa-apa sih kalau misalkan mau satu tor serempak itu nggak masalah. Terus Jadi, kalau dia- di semester dia sama 2 kayak ini baru sama. ada namanya palpasi Zul, kayak superficial sama Zul, palpasi Zul, Zul, yang aja udah. yang dalam. Ya kan mas? Ya, yang Asal kayak gini. Yang penting Dia palpasi pelan-pelan superficial aja. dulu kan, superficial. Terus nanti ada yang palpasi dalam. Nah ini nanti masukkan prakteknya nanti. Kalian prakteknya nih. Pencet aja udah pencet dalam. Ya bilang jangan nanti kok sakit. Yang kan semester C itu palpasi superficial atau palpasi dalam ya? Belum ya. Belum ada, semester 2 itu. Nanti udah pencet aja. Itu palpasi biasa. Beda lagi mas. Hah? Ada lagi semester. Abdomen setiap semester ada. Abdomen. Ini aku abdomen. Ini aku masih abdomen belum lanjut ini. Abdomen lanjut itu semester 4. Nanti abdomen yang lebih lanjut lagi. Tapi aku semester 3 udah ada abdomen juga. Oh iya. Semester 3 udah ada. Semester 2 abdomen ini. 2, 4 ada lagi. 4 itu iya. 4 ada. Aku udah ngecek. Ya, 4 nanti ada tapi namanya abdomen lanjut gitu. Gak tau nanti ngapain. Nah, Itu mau pas yang ini yang sampai dalam atau? Gak usah Bisa usah aja. superficial biasa. Berarti yang buat ngecek sakitnya ya nyari. iya. Kayak apakah ada nyeri apa enggak? Ya ditekan dong. Ya namanya palpasi ya ditekan. Nanti Cuma nanti apa? nanti ada yang berbandus, nanti kita coba ya. Ini kan kita mau bahas teorinya dulu, secara teoritisnya. Terus apa? Ekstremitas. Kalian Apa? ini tensi tadi. Kalian ada aku dulu dibersihin alkohol, tapi kamu pakai nggak sih? Iya. Enggak. Cuma Di termometer kan? iya. Dibersihin pakai. Iya, jangan lupa ya. Bersihin dulu baru cuci tangan. Sudah setahun dulu. Kalau di cewek bersihin dulu. Bersihin dulu. Aku orang diajari ya, wes aku orang. Bersihin dulu. Tergantung sih. Nanti kalau misalnya di sana nggak ada alkohol, sebenarnya nggak usah. Oh iya. Tapi kalau pasti ada, ya dibersihin dulu. Kalau adanya ABHN boleh nggak? Kalau aku ya, aku cuci tangan. Oh, maksudnya penyiapan alat ya? Oh, berarti benar kalian. Pertama, ya kalau misalnya TTV, anamnesis nggak sih? TTV itu Ya, ada. anamnesis sedikit kan? Anamnesis numpas doang. Habis itu kalian siapin alat tuh kalian bersihin sekalian, habis itu start. Baru Di kalian. sini namanya juga ada otomatis kan? Akibatnya. Kalau gitu langsung kalian kasih aja ke pasiennya. Kan sambil nunggu. Tapi yang harus kalian ya. Soalnya dulu Probandus ada beberapa Probandus tuh yang mau megang ininya, mau megang termometernya. Jadi kayak mau masak sendiri gitu loh. Nah itu mungkin emang gimmick dokter yang ngajarin biar Probandusnya kayak bikin jebakan buat kalian gitu loh. Jadi nanti kalian jangan, mohon maaf pak, saya aja yang masak. Ya kita. Ya kita. Mohon maaf pak, saya yang masak, nanti dipasak. Yes, apa terus? Ekstremitas. Kan belum belajar ekstremitas. Iya. Oh, yes. Tapi dikit. Atas kan atas kan ada pemeriksaan regio, baru, siku, sama pergelangan toh. Setelah itu kan saya US inspeksi, palpasi, sama rom, ya kan? Inspeksi ini di stabilitas, inflamasi, masa wasting, sikatrik, gitu aja. Udah cukup. Gravitasi. Ini infeksi deh. Gravitasi nanti pas palpasi. Palpasi.
Berarti itu pas apa sih? Nah, untuk semester 1 karena materi belum segitu banyak harusnya cukup. Jadi kamu melakukan inspeksi dari anterior, kamu lihat anteriornya, lateral, dan posterior. Dan gini, inspeksi itu kalian sesuaikan dengan apa yang kalian lihat dan bagaimana posisi pasiennya. Misalnya pasiennya sambil berdiri nih, kalian kan misalnya mau lihat regio bahu, maka mata itu sejajarkanlah dengan apa yang kalian lihat. Misalnya kalian mau lihat siku, mata itu harus sejajar dengan apa yang kalian lihat. Misalnya kalian harus jongkok, ya jongkok orang apa-apa gitu. Karena kan siku kan lebih bawah dari ini kan posisinya ya, terlihat gitu. Jadi lihatnya inspeksinya seperti itu. Mata sejajarkan dengan posisi benda yang mau kalian lihat. Udah inspeksi anterior, posterior, lateral. Habis itu anterior, lateral, posterior. Habis itu kalian sampaikan dari hasil inspeksi anterior, lateral, dan posterior pada regio bahu. Juga didapati ada uniformitas, inflamasi, mastoid string, dan sinatrik. Nah, habis itu kemudian saya akan melakukan palpasi. Palpasi bawa palpasinya di kanan kiri jangan lupa. Jadi inspeksi juga harus kanan kiri ya. Palpasi satu-satu. Tuh kanan dua-duanya dulu. Karena kan kalian mau lihat apakah dia simetris atau enggak. Oh iya tadi inspeksi jangan lupa sampaikan simetris ya. Dua-duanya simetris. Habis itu palpasi. Oke, habis itu kan pegang satunya. Oke. Tidak ada perubahan suhu, tidak ada rasa nyeri dan tidak ada krepitasi. Mas palpasi di itu nggak ada titik khusus mas, ini bebas. Bebas. Terus aku bebas sih, coba cek dulu ya. Tapi kalian tahu kan artinya deformitas apa, arti informasi apa? Tidak. Harus tahu loh ya. Tahu dokter tanya, muscle listing itu apa deh? Mas kau tuh otot listing itu jangan gitu. Pasti listing itu Kalian harus tahu otot ya. yang berlebihan itu pasti listing. Psikiatrik berarti Bekas dulu. bekas gitu aja sih. Karena kalau cepat selesai malah banyak kita ya. Apa? Nah, kalau paling selesainya awal, kalau aku sih nggak peduli ya. Kalau ditanya-tanya tuh nggak akan ngaruh ke checklist soalnya. Yang kalian selesai duluan. Jadi kan ini beberapa kata yang bilang kalian selesainya di tempat-tempat waktu aja biar gak ditanya-tanyain. Kalau aku jangan. Yang penting kalian selesai semua. Nanti kalau saya dokter bilang ada yang kurang nggak deh, malah nanti di akhir bisa kalian lakuin. Ini palpasi itu ya, kalian mulainya dari sternoclavicula. Tahu sternoclavicula di mana? Dari sini kan. Ya. Sternoclavicula, menjelang ke tangannya, terus sampai deltoidnya belakang, udah. Ya. Sampai ke scapula juga, sampai ke belakangnya sini. Iya. Jadi mulai dari sini depan ke samping sini, ke sini ke belakang. Ya. Tangan satu, tangan kiri semuanya. Udah. Habis itu nah di modulmu itu ada gini, jadi pasiennya diminta untuk menggerakkan tangannya gini sambil palpasi ya lah, palpasi juga. Habis itu pasiennya bentuk gini 1, 2, sama 3 palpasi bikin bahunya. Udah, baru di interpretasi ada nyari tekan, perubahan suhu, gravitasi. Itu baru rom, ya romnya biasa ya romnya ya. Udah bisa romnya. Atas 3, 2, 3 lagi ya. Ini bener gak sih mas yang kayak gini? Iya, Bener ya? Ini eksternasi fleksi, ekstensi, itu rotasi internal. Fleksinya yang Fleksi, ekstensi, gitu. terus abduksi, abduksi. Iya, abduksinya gini. Abduksinya bisa gini, bisa. Itu gini doang ngomong salah sih, nggak apa gini. Abduksi, Abduksinya ini. rotasi. Aku abduksinya dulu sampai atas gini. Jadi nyamping gini. Oh ya boleh, Abduksi. ini abduksi. Abduksi kan mendekat ya, Terus abduksi. rotasi eksternal, rotasi internal. Terus eksternal, Iya kan abduksi bisa kayak sambil contohin ya, jadi saya akan melakukan pemeriksaan rom. Baik Bapak boleh diikuti gerakan tangan saya. Oh kan? bisa sampai belakang. Iya, pokoknya semua kondisi atas Sampai belakang. Kayak gini dong, kayak gini Sampai belakang. itu nanti bedain. Sama aja. Siapa? Boleh. yang belakang. Rotasi internal, eksternal. Coba Yusul, catat contohin. Teman-teman semua. Yuk. Pertama abduksi, Heeh. bisa begini kan. Iya. Fleksi, Dua-duanya. iya ekstensi. Heeh. Terus rotasi eksternal. Iya. Gitu. Jadi kalian contohkan kepada pasiennya diminta untuk mengikuti. Habis itu kalian bilang kalian interpretasikan dari hasil rom bahu pasien normal dan pasien bisa melakukan sendiri sehingga saya tidak perlu melakukan
rom yang pasif tuh udah habis itu siku. Nah, siku sama inspeksinya DIMS juga. DIMS terus kemarin belajar ini enggak kubitus vagus, kubitus varum ya itu disampaikan juga ya tidak ditemukan juga adanya kelainan kubitus vagum dan kubitus varum gitu kan. Habis itu pemeriksaan sikunya palpasinya pasiennya diminta untuk melakukan posisinya 90 derajat gini, habis itu kan ke belakangnya tuh itu palpasi tidak ada, rasa nyeri tidak ada, siku biasa Ya ada sedikit sama siku juga. Jadi itu nggak pasien, yes nggak ada rasa nyeri gitu lah. Ya, habis itu romnya tuh di fleksi ekstensi, biasa fleksi ekstensi, netok toh, sama nanti pronasi supinasi. Yang namanya supinasi itu posisinya seperti seperti memegang mangkok sup kan gini ke atas. Nah, supinasi nanti karena masih sesuatu akan ada objek di mejamu, pulpen atau apa nanti diminta pasien untuk pegang ya. Tapi nanti diminta untuk memutarkan gini. Oh. Kita nggak perlu ngakuin gadgetnya kan? Aku enggak, kosong. Wah, ada mistar di meja, cuma aja udah penting. Enggak penting. Dia pernah pakai aku juga. Habis itu bilang kalau bisa pasif tidak perlu melakukan usaha pasif gitu kan. Udah habis itu, nah pemeriksaan lapak ini bebas. Kalian dulu diajarinnya gimana? Apakah di meja atau di berdiri pemeriksaannya? Nah aku dulu di meja, jadi pasiennya habis berdiri tadi tak minta untuk kembali ke meja kan. Habis itu di meja dilihat inspeksi mananya bagian dorsal sama bagian lantarnya dua-duanya, palaparnya dua-duanya dicek kan. Udah habis itu dipalpasi juga sama palpasinya yang detail ya. Palpasi itu dari sini, mulainya dari sini. Terus di setiap persendian ini kamu pencet-pencetin juga kanan kiri sama kanan kiri gitu. Atau saut tangan juga bisa. Aku saut tangan sih saut tangan udah. Habis itu baru di rom tuh, ayo yang mana yang divisi radial, yang mana yang deviasi ulnar. Nah ya tuh deviasi lateral, deviasi ulnar. Deviasi itu sama kayak fleksi. Deviasi itu tangannya begini, digeserkan ke tangannya ini ya. Nah yang radial itu yang ke dalam ini digeletakkan. Ini radial, ini ulnar. Habis itu kan fleksi. Cek sama fleksi. Ini mas lupa coba. Ini fleksi. Ini tuh fleksi harusnya, ini fleksi, ini ekstensi. Fleksi. Iya ini fleksi, ini ekstensi. Udah toh, habis itu baru ini, habis itu yang di jari ini fleksi, ekstensi. Habis itu nah ini bedanya ini kan apa sebenarnya fleksi, ya kan ini di ekstensi. Nanti kalau misalnya abduksi itu didepankan gini, ibu jarinya ya abduksi. Habis itu oposisi. Ya, wes sudah habis. Coba nggak sih? Ya. Fleksi kan kita ke dalam. Fleksi gini. Lewat aku fleksi kan ya, menurutku ke dalam nggak sih? Iya. Ini loh fleksi, Oh iya benar. ekstensi, Abduksi emang. iya kan? Kalau abduksi menjauh, abduksi mendekat. Sudah. Oh wes. Pronasi supinasi itu juga. Ini ya sama kayak gini. Jari apa? Tangan. Iya. Adduksi. Supinasi. Where? Supinasi kayak gini nggak sih? Yang mana? Supinasi. Pronasi. Sup, namanya sup itu pasti kamu seperti memegang mangkok sup. Sebenarnya supinasi, ini pronasi, pronasi. Pas kalau yang fleksi hijau itu kayak gini kan Ditekuk ke dalam gitu. Ke dalam, dibuka keluar. Superior. Nah, yang banyak yang inferior adik-adik. Yang inferior itu yang harus bos kanan mas. Iya. Iya. Nanti promo di Tapi mana ada yang dapat inferior ya? Ada yang dapat kali. Ada. Juga celana pakai celana panjang bagusnya. Nah, inferior ini tuh beda-beda tergantung masing-masing SGD. Ada yang sepakat untuk disatukan di awal inspeksinya semua, ada yang sepakat untuk tetap per regio. Nah, nanti kalian bagaimana terserah. Ini aku terus tak satuin. Jadi inspeksi dulu nih, inspeksi dari hip. Hip itu kan panggul ya. Panggul kan dilihat dulu, habis itu dia diminta untuk berjalan, gitu. Melalui jalan, dilihat gate-nya udah, habis itu tak inspeksi bagian lututnya tak inspeksi,
tak suruh jongkok sekalian, udah berdiri lagi. Habis itu pasiennya tak minta untuk duduk di pinggir kasur, aku inspeksi di bagian telapak kakinya, apa sebagian inilah pokoknya telapak kaki sini, nah inspeksi lengkap, inspeksi palpasi rom. Jadi aku gitu, jadi aku inspeksi ini, habis itu lengkap ini, udah baru pasiennya tak suruh tidur di kasur, baru tak palpasi bagian hipnya. Karena kan nanti kalau bagian sini itu kan nanti kamu harus ukur juga kan sebelum palpasi kan, diukur lingkar pahanya sama ukur true leg length sama upper leg length kan. Ya udah bisa kan? Yang apa? Kalau yang berlebihan itu yang dari pilihan. Yang true. Kemarin dari ini prosesus coidollus ujung ke malleolus medialis. Itu dari sias. Ya, saya melakukan 3 kali. Nanti disebutin ya dari sias. 3 kali jangan lupa ya, saya melakukan 3 kali. Kalau terus berarti dari sias sampai malleolus medialis. Itu kok orang ini enak praktek sih. Iya. Kalau misalnya langsung mau praktek kan? Praktek gitu ya, praktek ya. Atas bawah. Kalau bawah Bawah aja. itu susah. Tolong dong tuh mejanya kita taruh di tengah. Orang tidur di situ. Orang tidur situ kayak bed nanti. Nah, di checklist itu rom dulu atau palpasi dulu? Palpasi dulu kan? Ya tadi HP nih. Tapi mas berarti palpasi rom. Oh enggak. Oh di akhirnya. Iya. Pada akhirnya aku palpasi rom yang ini. Yang ini kan udah tadi di awal bareng-bareng. Yang bawah udah selesai tuh. Sekarang duduk tadi dia. Tadi inspeksinya masa bisa. Oh aku dulu gitu. Kemarin juga sih mas, Kristi bilang gitu. Jadi tergantung kesepakatan kalian mau seperti apa. Yang penting kalau enak. Tapi kan ada beberapa yang nggak bisa dilakukan. Ini tak video tuh. Goreng gula aren ya. Ntar disuruh baring, disuruh badan baru ntar dia. Aku tuh siapa? Solo. Bisa.